Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zusandri Batubara MSI selaku dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan yang telah memberikan waktu kepada kelompok 8 dalam proses pembuatan video pembelajaran ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dan anggota-anggota kelompok 8 yakni Aditya Rahman Ginting, Bunga Putri, Cahya Adetria, Suci Maharani Pane, dan Muhammad Yuda. Pada kali ini kami akan mempresentasikan video pembelajaran dengan judul Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Untuk materi pertama, saya sendiri yang akan menjelaskannya. Demikianlah pembukaan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi pertama yakni pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan serangkaian tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia, dari satu hal yang paling kecil hingga yang dianggap besar. Lalu, apa itu korupsi? Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dalam pengertian lain, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut The Oxford Umbridge Dictionary. Lalu ada ciri-ciri korupsi. Yang pertama yakni korupsi dapat melibatkan lebih dari satu orang. Biasanya korupsi ini selalu melibatkan banyak orang dalam kasusnya. Yang kedua adalah korupsi umumnya serba rahasia. Dan yang terakhir adalah korupsi dapat berupa uang atau benda. Biasanya korupsi ini tidak hanya uang, melainkan benda atau surat-surat berharga lainnya. Lalu ada jenis tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana korupsi antara lain, pertama memberi atau menerima janji atau penyuapan. Biasanya penyuap ini atau tukang korupsi menerima gaji dari tukang suap tersebut. Yang kedua adalah pemerasan dalam jabatan. Dan yang terakhir adalah penggelapan dalam jabatan. Lalu, apa itu kolusi? Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian tersebut dengan memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Adapun ciri-ciri kolusi, yakni yang pertama adalah penggunaan perantara dalam penggadaan barang dan jasa tertentu. Yang kedua, adanya kerjasama rahasia atau pemufakatan ilegal antara dua orang atau lebih yang tujuannya melawan hukum yang berlaku. Dan yang ketiga adalah pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum pejabat pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender barang atau jasa tertentu. Kolusi ini biasanya terjadi pada perusahaan-perusahaan. Lalu yang terakhir, apa itu nepotisme?
Nepotisme merupakan memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Nepotisme juga diartikan setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kronnya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Maharani Pani. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyebab dan dampak dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang penyebabnya. Yang pertama, korupsi. Secara garis besar, penyebab korupsi ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari diri sendiri, seperti sifat tamak ataupun sifat rakus. Korupsi ini dilakukan bukan karena kebutuhan primer ataupun kebutuhan pangannya, melainkan pelakunya adalah orang yang berkecukupan tetapi memiliki sifat tamak, sifat rakus, dan mempunyai hasrat untuk memperkaya diri sendiri. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal, seperti faktor dalam hukum. Sistem hukum untuk memberantas korupsi ini masih sangat lemah. Mengapa? Karena hukum tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar dan aparat hukum yang mudah disogok, sehingga pelanggaran-pelanggaran sangat mudah dilakukan. Yang kedua, kolusi ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, dalam pemerintah. Ini seperti tidak ada sistem kontrol yang baik. Yang kedua, dalam pendidikan, gaji dan apresiasi pelaku pendidik rendah. Dan yang ketiga, dalam masyarakat, himpitan ekonomi seperti gaji yang lebih kecil daripada kebutuhan yang semakin meningkat. Dan yang ketiga, nepotisme. Ikatan rasa kekeluargaan, kekerabatan yang terlalu mendalamlah yang menjadi penyebabnya. Dan masih banyak lagi faktor dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bisa terjadi kepada siapa saja dengan latar belakang apa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampaknya. Yang pertama, korupsi. Tindakan korupsi ini merupakan tindakan yang sangat-sangat merugikan, seperti dalam bidang demokrasi. Korupsi ini bisa melemahkan dan bisa mengotori sistem demokrasi yang sudah dijalankan oleh negara. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Berbagai pendapatan negara yang sebagian dari rakyat dan seharusnya juga itu untuk rakyat. Dan yang ketiga, melambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi ketika sebuah negara memiliki catatan buruk kepada korupsi, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya. Yang kedua, kolusi. Dampaknya ini yang pertama akan terjadi ketidakadilan di berbagai kehidupan. Yang kedua akan timbul rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat negara. Yang ketiga, nepotisme, disebabkan oleh diskriminasi, kesempatan pengembangan diri, atau karir seseorang. Pada akhirnya, hal tersebut akan mendapatkan turun motivasi kerja ataupun kinerja. Yang kedua, ketidakadilan akan terus-menerus dirasakan oleh orang lain yang seharusnya kesempatan itu untuk mengembangkan karirnya. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Ketiga hal ini sudah tidak asing lagi kita dengar. Sering sekali muncul berita mengenai ketiga hal ini melalui berita, melalui handphone, melalui televisi, ataupun melalui media lainnya. Sebenarnya banyak kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga di negara-negara lain pasti mengalami banyak kasus-kasus seperti ini. Saya akan mengambil beberapa contoh dari kasus-kasus korupsi, kolusi, dan juga nepotisme yang terjadi di Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu korupsi. Hal yang bagaimana sih yang dapat dikatakan korupsi? Hal-hal yang dapat dikatakan korupsi yaitu apabila dia menyalahgunakan kekuasaan, memperkaya diri sendiri, melanggar hukum, ataupun hal-hal yang merugikan negara ataupun hal-hal yang merugikan bangsa. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu seperti kasus IKTP, kasus Hambalang, kasus Rohadi, di mana kasus-kasus ini merugikan negara hingga triliunan dan juga miliaran rupiah. Masalah negara, kasus korupsi juga sering terjadi di kehidupan sehari-hari atau di sekitar
lingkungan kita. Seperti yang sering kita lihat, yaitu seperti kita datang terlambat ke sekolah, tidur di kelas, ataupun tidak mendengarkan guru. Itu merupakan korupsi yang bisa dianggap korupsi waktu. Karena waktu yang seharusnya kita gunakan untuk belajar, kita gunakan untuk tidur, ataupun kita datang terlambat ke sekolah, itu merupakan korupsi waktu. Ada juga yang merupakan korupsi di mana kita belum menerima izin dari orang tersebut untuk menggunakan karyanya dia. Mau sekecil apapun itu, kalau yang dinamakan plagiarisme itu sudah dianggap sebagai korupsi. Dan juga ada beberapa kasus lainnya. Yang kedua, kolusi. Kolusi ini bisa dianggap sebagai suap, yaitu memberikan uang kepada seseorang secara rahasia atau tersembunyi untuk memperlancar segala urusan yang ada. Kolusi ini juga dapat dikatakan sebagai kerjasama rahasia atau persekongkolan antara dua perusahaan atau lebih yang bertujuan untuk meraup keuntungan dengan cara merugikan pihak lainnya. Contoh kasus kolusi yang terjadi di sekitar kita yaitu seperti penilangan. Penilangan terjadi karena kita tidak mematuhi aturan lalu lintas seperti membawa surat-surat berkendara ataupun memakai pakaian berkendara yang baik dan benar. Tetapi karena kita memberikan sejumlah uang kepada polisi tersebut, kita tidak harus datang ke pengadilan untuk mengambil kendaraan yang disita polisi ataupun surat-surat yang disita polisi tersebut. Karena dengan itu polisi tidak membawa kita ke pengadilan, tetapi kita membiarkan kita jalan juga. Contoh lain dari kolusi yaitu kita ingin menjadi PNS ataupun sekolah angkatan. Kita tahu semua sekolah angkatan ataupun menjadi PNS itu pasti melalui seleksi yang sangat panjang. Dan tidak hanya ada satu seleksi, tapi ada beberapa seleksi yang harus dilewati. Dan orang tua rela mengeluarkan uang banyak untuk melewati beberapa seleksi yang anaknya tidak mampu, dengan menyuap beberapa pihak agar nama anaknya keluar, biarpun anaknya tidak melewati seleksi itu dengan baik. Dan itu menjadi salah satu contoh kolusi yang sering terjadi saat ini. Yang ketiga yaitu nepotisme. Nepotisme merupakan sikap pilih kasih yang hanya mementingkan keluarga, teman, ataupun kerabat tanpa melihat kemampuan dari orang lain dan hanya mementingkan keluarganya saja ataupun orang-orang terdekatnya saja. Contoh dari nepotisme yaitu seperti kita mengikuti ujian ataupun seleksi masuk ke dalam perguruan tinggi ataupun sekolah favorit, di mana nilai yang kita miliki lebih tinggi dari nilai teman kita, tetapi karena teman kita tersebut memiliki orang yang dapat dipercaya di dalam universitas ataupun sekolah tersebut, dia lebih mudah masuk tanpa melakukan seleksi ataupun tanpa melakukan ujian yang sudah ditetapkan oleh universitas atau sekolah favorit yang ingin dia masuki. Contoh lainnya misalnya kita mengantri di rumah sakit untuk cek kesehatan. Tetapi karena di belakang kita merupakan anak pejabat ataupun anak gubernur setempat, mereka lebih mementingkan anak pejabat tersebut daripada kita yang sudah mengantri lebih dulu di situ hingga berjam-jam. Itu sudah dianggap sebagai salah satu kasus nepotisme yang terjadi di sekitaran kita. Sebenarnya masih banyak lagi contoh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di negara kita ataupun di sekitar lingkungan kita. Tetapi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya yaitu D. Strategi pemberantasan KKN. Cara paling efektif dan efisien untuk menghapus KKN adalah dengan kesadaran masing-masing individu. Hanya saja sekiranya hal itu sulit diwujudkan dengan kondisi moral, mental, dan kesadaran bangsa Indonesia yang sangat relatif buruk. Maka dari itu, untuk memberantas KKN perlu diupayakan banyak hal dan perlu pula kerjasama dari setiap stakeholder dengan peranannya masing-masing. Berikut saya akan menjelaskan stakeholder dengan peranannya masing-masing. Yang pertama yaitu satu di bidang pemerintah dan perangkat kenegaraan. Strategi yang pertama yaitu membuat dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang melarang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Yang kedua yaitu membuat maupun mendukung lembaga-lembaga pemberantasan KKN. Strategi yang ketiga yaitu mengadakan maupun mensponsori event-event yang mendukung pemberantasan KKN, misalnya penyuluhan, workshop, dan lain sebagainya. Stakeholder yang kedua yaitu pada bidang guru, dosen, keluarga, dan lainnya. Strategi yang pertama pada bidang ini yaitu mengajarkan pada generasi muda tentang seberapa negatif KKN itu. Yang kedua itu memberi pendidikan yang mengarah pada kesadaran diri agar sebisa mungkin selalu jujur dan adil di setiap tindakan. Yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa anti KKN dalam diri dan menularkan semangat itu baik pada sesama guru maupun pada lainnya. Stakeholder yang ketiga yaitu pada bidang siswa dan mahasiswa. Strategi yang pertama pada bidang ini yaitu mempelajari KKN dan seluk-beluknya untuk mengetahui seberapa negatif KKN itu. Yang kedua yaitu membiasakan diri jujur dalam setiap tindakan. Yang ketiga yaitu mempersiapkan masa depan Indonesia bersih dari KKN, dimulai dari penerapan gerakan anti KKN pada diri sendiri dan dilanjutkan dengan mengalirkan semangat anti KKN pada orang di sekitar, terutama teman, sesama generasi muda, dan sesama kerabat lainnya. Cara-cara yang telah disebutkan di atas dapat benar menghapuskan KKN jika seluruh pihak dapat bekerja sama satu dengan lain dengan baik dan pihak-pihak tersebut sudah memiliki kesadaran akan kenegatif KKN itu sendiri. Tapi faktanya menunjukkan bahwa budaya dan stigma akan KKN terlanjur mengakar kuat sampai saat ini. Cara lain untuk memberantas KKN adalah melalui jalur hukum, yaitu dengan membuat dan mempertegas peraturan perundang-undangan tentang pelanggaran KKN, serta mempraktikkan pemberian sanksi pada mereka yang melanggar sesuai peraturan tersebut dengan seadil-adilnya. Hanya saja faktanya, petugas peradilan perangkatnya pun sudah terjerat KKN dan sulit untuk melepaskan diri. Hanya ada beberapa di antara mereka yang masih jujur dan bersih. Berikut saya akan jelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku KKN. Yang pertama yaitu sanksi pelaku korupsi. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang satu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan mendapatkan sanksi berupa yaitu pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara, atau juga dengan denda minimal 200 juta dan maksimalnya 1 miliar. Yang kedua yaitu sanksi pelaku kolusi, di mana menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara yang melakukan kolusi akan mendapatkan sanksi berupa pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Yang ketiga yaitu sanksi pelaku nepotisme. Menurut pasal 22-nya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme akan mendapatkan sanksi berupa yang pertama yaitu pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Berikutnya yaitu peran serta masyarakat dalam mencegah KKN. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan negara adalah menggunakan hak dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Berikut ini ada beberapa peran masyarakat untuk menjaga KKN yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Yang kedua yaitu hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Yang ketiga yaitu hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara. Dan keempat yang terakhir yaitu hak memperoleh perlindungan hukum. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu cara memberantas korupsi. 1. Berikan hukuman berat pada koruptor. Memberikan hukuman berat bagi para koruptor akan memunculkan efek jera, juga dapat menjadi pelajaran bagi seluruh kalangan agar tidak melakukan hal yang serupa. Yang kedua, yaitu jadi pemimpin yang berintegritas. Sebagai seorang pemimpin, sudah seharusnya menjadi contoh yang baik bagi setiap anggotanya.
Yang ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi pada sistem. Dengan memanfaatkan teknologi, maka setiap aktivitas dapat dipantau sehingga minimalisir kesempatan untuk melakukan korupsi. Sekian dari saya, akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan kesimpulan dari materi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seperti yang kita ketahui, tingkat korupsi di Indonesia cukuplah tinggi. Bahkan kita berada di tingkat 5 terbesar di Asia Tenggara. Dan itu cukup mengejutkan bahwasannya Indonesia yang kaya akan ragam, kaya akan budaya, kaya akan ras, kaya akan agama, dan bahkan kekayaan alam dipenuhi oleh politisi-politisi yang semena-mena akan jabatan serta semena-mena akan hak asasi di manusia. Dan yang kita ketahui bahwasannya korupsi, kolusi, dan nepotisme itu berjalan lama dari masa Orde Baru hingga sekarang. Pada masa Orde Baru yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Pada masa tersebut, itu banyak sekali politisi-politisi yang mengatasnamakan pemerintah, menyalahgunakan wewenang kekuasaannya untuk memperkaya diri, untuk memperkaya jabatan, untuk memperkaya kelompok. Dan itu pun menjadi titik acuan bagi rakyat Indonesia untuk menggulungkan Bapak Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Kemudian pada tahun 2020 yang lalu, seperti yang kita ketahui, bahwasannya banyak sekali para politisi-politisi menggunakan jabatannya, menteri-menteri, untuk mengambil hak rakyat, yaitu bantuan COVID-19 yang diserahkan oleh Bapak Presiden kita untuk menanggulangi bencana, yaitu bencana virus corona yang merajalela di Indonesia. Seharusnya itu menjadi kebijakan penting untuk pemerintah agar berupaya memberikan terbaik bagi masyarakat dan memberikan sanksi tegas kepada para koruptor agar tidak semena-mena dengan jabatan yang dimilikinya, dan selalu pemerintah bersama KPK dan pihak kepolisian agar menerapkan sanksi kebijakan tersebut. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan dari kesimpulan materi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.